You said never let me go. You said never. Halo semuanya, nama saya Dini Mariani Simbolon. Saya mahasiswi PPL dari Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang komponen penginderaan jauh, keunggulan, keterbatasan, dan kelemahan penginderaan jauh. Mari kita simak materi berikut ini. Komponen penginderaan jauh. Berikut adalah gambar dari komponen penginderaan jauh. Nomor 1 yaitu sumber tenaga. Sumber tenaga dalam proses inderaja terdiri atas 1. Sistem pasif yaitu sistem yang menggunakan sinar matahari. Yang kedua, sistem aktif yaitu sistem yang menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro. Jumlah tenaga yang diterima oleh objek di setiap tempat berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain. 1. Waktu penyinaran. Jumlah energi yang diterima oleh objek pada saat matahari tegak lurus siang hari lebih besar daripada saat posisi miring sore hari. Yang kedua, bentuk permukaan bumi. Permukaan bumi yang bertopografi halus dan memiliki warna cerah pada permukaannya lebih banyak memantulkan sinar matahari dibandingkan permukaan yang bertopografi kasar dan berwarna gelap. Yang ketiga, keadaan cuaca. Keadaan cuaca pada saat pemotretan mempengaruhi kemampuan sumber tenaga dalam memancarkan dan memantulkan. Kedua, atmosfer. Lapisan udara yang terdiri dari berbagai jenis gas seperti O2, CO2, nitrogen, hidrogen, dan helium. Molekul gas yang terkandung dalam atmosfer dapat menyerap, mencerminkan, dan lulus radiasi elektromagnetik. Dalam inderaja, jendela atmosfer adalah sebagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Keadaan di atmosfer dapat menjadi penghalang pancaran sumber tenaga yang mencapai ke permukaan bumi. Kondisi cuaca yang berawan menyebabkan sumber tenaga tidak dapat mencapai Mi dan non-selektif. Hemburan Rayleigh terjadi jika diameter partikel atmosfer lebih kecil daripada panjang gelombang. Hamburan Mi terjadi jika diameter partikel atmosfer sama dengan panjang gelombang. Hamburan non-selektif terjadi jika diameter partikel atmosfer lebih besar daripada panjang gelombang. Interaksi antara tenaga elektromagnetik dan atmosfer. Yang ketiga, interaksi antara tenaga dan objek. Interaksi antara tenaga kerja dan objek dapat dilihat dari warna yang dihasilkan oleh foto udara. Setiap objek memiliki karakteristik yang berbeda untuk mencerminkan atau mengirimkan daya ke sensor. Objek yang memiliki reflektasi yang tinggi akan terlihat cerah dalam gambar, sedangkan objek pantulan dalam daya rendah akan muncul gelap dalam gambar. Yang keempat, sensor dan wahana. Sensor adalah alat monitoring yang dipasang dalam kendaraan dua pesawat dan satelit. Sensor dapat dibagi menjadi dua, yaitu sensor fotografi, merekam objek melalui proses kimia. Sensor ini menghasilkan gambar. Yang kedua, sensor elektronik bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal. Sementara wahana adalah kendaraan atau media yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan inderaja. Contoh dari wahana yaitu balon udara, pesawat udara, satelit. Contoh dari sensor adalah kamera dan scanner. Yang kelima, perolehan data. Data yang diperoleh dari penginderaan jauh ada dua jenis, yaitu data manual dan data numerik. Yang keenam, penggunaan data. Data pengguna merupakan komponen penting dari sistem penginderaan akhir. Orang atau lembaga yang menggunakan hasil penginderaan jauh, jika tidak ada pengguna, maka data penginderaan tidak ada manfaatnya. Yang selanjutnya adalah keunggulan, keterbatasan, dan kelemahan penginderaan jauh. Yang pertama, keunggulan penginderaan jauh. Menurut Sutanto, penggunaan penginderaan jauh baik diukur dari jumlah bidang penggunaannya maupun dari frekuensi penggunaannya pada setiap bidang mengalami peningkatan dengan pesat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, citra menggambarkan objek, daerah, dan gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip wujud dan letak di permukaan bumi relatif lengkap, meliputi daerah yang luas serta bersifat permanen. Yang kedua, dari jenis citra tertentu dapat ditimbulkan gambaran tiga-dimensional apabila pengamatannya dilakukan dengan alat yang disebut stereoskop.
Yang ketiga, karakteristik objek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Yang keempat, citra dapat dibuat secara cepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi secara terestrial. Yang kelima, citra merupakan satu-satunya cara untuk pemetaan daerah bencana. Yang keenam adalah citra sering dibuat dengan periode ulang yang pendek. Keterbatasan penginderaan jauh berupa ketersediaan citra selar yang belum sebanyak ketersediaan citra lainnya. Dari citra yang ada pun belum banyak diketahui serta dimanfaatkan. Di samping itu, harganya relatif mahal dari pengadaan citra lainnya. Yang ketiga, kelemahan penginderaan jauh. Walaupun mempunyai banyak kelebihan, penginderaan jauh juga memiliki kelemahan. Di antaranya, orang yang menggunakan harus memiliki keahlian khusus, peralatan yang digunakan mahal dan sulit untuk memperoleh citra foto maupun citra non-foto. Selain itu, tidak semua parameter kelautan dan wilayah pesisir dapat dideteksi oleh teknologi penginderaan jauh. Hal ini disebabkan karena gelombang elektromagnetik mempunyai keterbatasan dalam membedakan benda yang satu dengan benda yang lain. Tidak dapat menembus benda padat yang tidak transparan, daya tembus terhadap air yang terbatas. Selain itu, akurasi data lebih rendah dibandingkan dengan metode pendataan lapangan atau survei in situ, yang disebabkan karena keterbatasan sifat gelombang elektromagnetik dan jarak yang jauh antara sensor dengan benda yang diamati. Sekian presentasi saya, terima kasih.